mengelola emosi atau mengendalikan emosi. Ada yang tahu emosi itu apa? Nggak tahu ya? Emosi atau perasaan. Emosi itu perasaan yang ada di dalam diri kita, ya, yang ada di dalam kita ini, hati terutama, itu namanya emosi. Emosi atau perasaan. Nah, kalau ngomongin perasaan kalian pasti sudah tahu. Perasaan itu ada banyak. Contohnya perasaan happy, kalau senang perasaan sedih, perasaan apa lagi? Takut, kecewa, cemas, banyak ya. Nah, marah, siapa yang pernah marah? Tidak pernah marah. Emosi itu adalah perasaan yang ada di diri kita. Perasaan ada banyak, contohnya senang, sedih, marah, kecewa, dan lain-lain. Banyak. Kalau Keisha biasanya takut dengan apa? Sedang apa kalau perasaan takut muncul? Keisha? Disuruh wawancara, kayak ditanya gini tuh Keisha deg-degan. Kalau Ade biasanya marah karena apa? Karena digangguin, betul. Sekarang bisa Ade tanya, marah itu wajar apa enggak? Wajar. Kita semua pasti pernah marah. Sering ya? Sering apa pernah? Sering marah. Apalagi kalau di kelas itu biasanya pemicu marahnya apa? Digangguin anak laki-laki. Jadi masalah dengan teman ya. Apalagi? Jajannya hilang. Terus kalau untuk soal pelajaran kalian kesulitan tidak? Iya. Kalau kesulitan kesel apa? Santai. Kesel ya, marah juga. Ya. Terus kalau diwawancarai tadi takut. Bisa kesel marah karena tugasnya numpuk. Tugasnya banyak. Kesel sendiri ya. Kesel. Tujuan kita mempelajari mengelola emosi ini adalah supaya kita bisa mengatur cara mengendalikan emosi kita atau mengelola emosi kita supaya tidak membahayakan diri kita dan di sekitar kita. Karena misalnya perasaan marah di sekolah, kita sedang marah karena digangguin atau teman, apalagi lagi marah karena tugasnya numpuk, pelajarannya sulit, kita nggak paham tapi disuruh paham, disuruh kerjain, marah nggak? Marah, kesel. Nah, cara mengelolanya, cara mengatur biasanya kalian ngapain kalau marah? Iya. Kalau ada yang marahnya gimana? Ada yang teriak-teriak nggak kalau marah? Teriak-teriak. Nah, itu cara mengendalikan yang kurang tepat. Miss Ayu punya cara mengendalikan emosi. Contoh ya, ketika kita sedang marah, biasanya itu ditandai dengan apa? Ciri-cirinya kalau marah itu? Ya, biasanya pipinya tuh merah. Pikirannya lumpuh, apalagi tangan gemetar. Kadang kalau marah, pernah nggak marah yang mulai marah gitu? Miss Ayu punya cara untuk mengendalikan emosi. Itu yang pertama, diam sebentar. Diam. Kalau marah itu tarik nafas panjang. Hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan pelan-pelan. Nah, siapa tahu boleh malah lebih bagus itu ditambah dengan istighfar. Ketika tarik nafas, hitung sampai 5 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan. Lalu ketika sudah tarik nafas, diam sejenak, tarik nafas. Kita bercerita kepada teman atau guru atau orang tua di rumah. Jadi jangan dipendam sendiri. Kalau marah, masalah benda numpuk, suatu saat pasti bisa kan meledak, ya kan? Seperti kita membawa di dalam tas kita membawa batu. Setiap kita marah, masukkan batu satu di tas, marah lagi masukkan di tas. Nah, batu yang tertumpuk di dalam tas itu kalian bawa kemana-mana, berat atau ringan? Caranya biar ringan diapain? Dibuang, malah seperti itu. Dan
Kelas 6 itu tidak ada pelajaran BK. Tahu BK? Tahu BK apa? BK itu singkatan dari bimbingan konseling. Konseling itu kalian bisa curhat, bisa konsultasi, tahu kan? Nah, di SD ini belum ada bimbingan secara khusus guru BK itu belum ada. Tapi kalau SMP SMA, kalian nanti di SMP pasti ada BK, ada ruang BK sendiri, ada gurunya BK sendiri, ada pelajaran BK sendiri. Itu tempat untuk menampung anak-anak yang nggak cuma bermasalah aja, anak-anak yang mungkin di rumah keluarganya bertemu, ada tekanan dari keluarga, terus ada yang dibully soal nilai, soal apa, semua yang masalah yang ada di diri kita bisa curhat ke ruang BK atau guru BK. Jadi anak-anak, semua perasaan itu wajar. Kita semua itu memiliki perasaan, itu semua masalah emosi. Jadi tadi gimana caranya mengatur marah? Jangan langsung berteriak atau caranya kan gimana? Diam sejenak, diam, terus tarik nafas 5 detik, hitung 1, 2, 3, 4, lalu hembuskan. Setelah itu ya boleh kita istighfar, lalu bercerita ke siapa? Orang tua dan guru atau istri kita. Iya, gampang kan caranya? Gampang? Bisa dipraktekin? Oke, jadi kita tetap bisa tenang walau sedang marah atau kesel. Tadi caranya. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, kalau semua orang itu punya perasaan. Semua orang itu punya perasaan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengaturnya biar tidak menyakiti diri kita sendiri atau orang lain atau yang di sekitar kita. Ingat ya, kalau